Selama ribuan tahun, gunung, sungai, dan lautan menjadi penghalang terbesar bagi manusia. Namun hari ini, kita tidak lagi memutari gunung. Kita membelahnya. Kita tidak lagi menghindari pegunungan. Kita menembusnya. Bahkan, ada negara yang memotong sebuah benua hanya agar kapal bisa menghemat ribuan kilometer perjalanan. Biayanya mencapai ratusan triliun rupiah. Proyek-proyek ini dulu dianggap mustahil. Tetapi sekarang, justru menjadi tulang punggung ekonomi dunia. Bagaimana manusia bisa mengalahkan alam sebesar itu? Mari kita lihat proyek-proyek infrastruktur paling ekstrim yang pernah dibangun. Terusan Panama. Kalau ada proyek yang benar-benar mengubah perdagangan dunia, maka jawabannya adalah Terusan Panama. Sebelum terusan ini dibangun, kapal dari Samudra Atlantik menuju Pasifik harus memutar hampir 13.000 km melewati ujung Amerika Selatan. Perjalanan menjadi jauh lebih lama. Biaya bahan bakar membengkak. Risiko badai juga meningkat. Karena itu, muncul ide yang terdengar gila. Mengapa tidak membelah daratan Panama saja? Masalahnya, wilayah ini dipenuhi hutan hujan tropis, bukit, sungai, dan tanah yang mudah longsor. Belum lagi malaria dan demam kuning yang menewaskan ribuan pekerja pada proyek awal yang dipimpin Prancis. Setelah proyek itu gagal, Amerika Serikat mengambil alih. Mereka tidak hanya membawa alat berat, tetapi juga memperbaiki sanitasi dan mengendalikan penyebaran penyakit. Setelah bertahun-tahun menggali jutaan meter kubik tanah dan batuan, Terusan Panama akhirnya dibuka pada tahun 1914. Yang membuatnya unik, kapal tidak melintas di kanal datar. Karena permukaan daratan Panama lebih tinggi daripada laut, maka dibangunlah sistem lock, yaitu ruang air raksasa yang bekerja seperti lift untuk menaikkan dan menurunkan kapal. Teknologi ini masih digunakan hingga sekarang. Hasilnya luar biasa. Ribuan kapal setiap tahun dapat memangkas waktu perjalanan secara drastis. Biaya logistik turun. Perdagangan dunia menjadi jauh lebih efisien. Sebuah kanal sepanjang sekitar 80 km ternyata mampu mengubah peta ekonomi global. Namun, kalau Panama membelah daratan, proyek berikutnya justru lebih nekat. Mereka memutuskan menembus salah satu pegunungan paling kokoh di Eropa. Gotthard Base Tunnel menembus jantung pegunungan Alpen. Kalau Terusan Panama membelah daratan, maka proyek berikutnya memilih cara yang lebih ekstrim. Bukan memotong gunung, tetapi menembus tepat di bawahnya. Selama berabad-abad, pegunungan Alpen menjadi penghalang utama perjalanan di Eropa. Jalur yang berkelok, tanjakan curam, serta cuaca ekstrim membuat pengiriman barang dan perjalanan antar negeri menjadi lambat. Padahal setiap hari, ribuan ton barang harus bergerak dari Italia menuju Jerman, Prancis, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya. Semakin lama perjalanan, semakin besar pula biaya logistiknya. Karena itulah Swiss memutuskan membangun sebuah proyek yang saat itu terdengar mustahil. Mereka ingin membuat kereta melaju lurus, tepat di bawah pegunungan Alpen. Hasilnya adalah Gotthard Base Tunnel. Dengan panjang sekitar 57 km, terowongan ini menjadi terowongan kereta api terpanjang di dunia. Namun yang membuatnya luar biasa bukan hanya panjangnya. Di beberapa titik, para pekerja harus menggali hingga sekitar 2.300 meter di bawah puncak gunung. Bayangkan saja, di atas kepala mereka berdiri jutaan ton batu. Tekanan dari batuan itu begitu besar sehingga suhu di dalam terowongan bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Bekerja di sana rasanya seperti berada di dalam oven raksasa. Belum lagi risiko retakan batu, rembesan air bertekanan tinggi, hingga gas yang muncul dari dalam bumi. Setiap meter yang digali harus dihitung dengan sangat teliti. Karena kesalahan beberapa sentimeter saja bisa membuat dua jalur pengeboran yang dimulai dari arah berbeda gagal bertemu. Untungnya, dengan bantuan teknologi pemetaan modern dan mesin bor raksasa, kedua jalur akhirnya berhasil bertemu dengan tingkat presisi yang luar biasa. Proyek ini memakan waktu hampir 17 tahun untuk diselesaikan dan menghabiskan biaya lebih dari 12 miliar franc Swiss. Namun hasilnya sebanding. Perjalanan kereta yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam kini jauh lebih cepat. Selain mempercepat transportasi penumpang, terowongan ini juga mengurangi jumlah truk yang melintasi pegunungan. Artinya, kemacetan berkurang, polusi ikut menurun,
dan distribusi barang menjadi lebih efisien. Gotthard Base Tunnel membuktikan bahwa terkadang, jalan tercepat bukanlah melewati gunung, melainkan menembusnya. Namun, jika Swiss memilih masuk ke dalam gunung, Cina memilih cara yang berbeda. Mereka justru membangun jalan yang meliuk di antara tebing-tebing kapur, jurang yang dalam, dan lembah yang sebelumnya hampir mustahil dilalui. Dan hasilnya terlihat seperti jalan yang digambar menggunakan komputer. Padahal semuanya nyata. Jalan tol Guizhou saat gunung bukan lagi penghalang. Kalau kalian melihat peta provinsi Guizhou di Cina, yang terlihat bukanlah hamparan dataran luas, melainkan pegunungan kapur, lembah curam, dan jurang yang seolah tidak ada habisnya. Bahkan dulu, banyak desa di wilayah ini terisolasi karena akses jalannya sangat sulit. Perjalanan yang sebenarnya hanya berjarak puluhan kilometer bisa memakan waktu berjam-jam. Bukan karena macet, tetapi karena jalannya harus berputar mengikuti bentuk pegunungan. Bagi pemerintah Cina, kondisi ini menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan ekonomi. Maka lahirlah sebuah proyek ambisius. Bukan meratakan seluruh gunung, melainkan membangun jalan yang mengikuti kontur alam dengan bantuan ratusan jembatan dan terowongan. Hasilnya adalah jaringan jalan tol modern yang membentang di seluruh Guizhou. Salah satu yang paling terkenal adalah jalan tol yang melintasi pegunungan Karst dengan pemandangan yang luar biasa. Dari atas, jalan ini tampak seperti pita panjang yang melayang di antara gunung-gunung. Di beberapa titik, jalan langsung masuk ke dalam terowongan. Beberapa detik kemudian, keluar di atas jembatan raksasa. Lalu masuk lagi ke terowongan berikutnya. Seolah-olah pengemudi sedang berpindah dari satu dunia ke dunia lain. Yang membuat proyek ini semakin luar biasa adalah kondisi geologinya. Pegunungan Karst memiliki banyak rongga alami dan batuan yang mudah retak. Artinya, setiap pembangunan harus diawali dengan survei geologi yang sangat teliti. Salah menghitung sedikit saja, fondasi jembatan bisa kehilangan kestabilannya. Karena itulah, para insinyur menggunakan pemetaan 3 dimensi, sensor tanah, hingga teknologi pemantauan struktur secara real-time agar setiap jembatan tetap aman. Hasilnya sangat terasa. Waktu tempuh antar wilayah di Guizhou berkurang drastis. Daerah yang dulunya terisolasi kini lebih mudah dijangkau. Pariwisata berkembang. Distribusi hasil pertanian menjadi lebih cepat. Dan investasi mulai berdatangan. Proyek ini membuktikan bahwa infrastruktur bukan hanya soal membangun jalan, tetapi juga membuka akses menuju pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi bagi jutaan orang. Namun, Cina ternyata belum puas. Kalau Guizhou dipenuhi jembatan dan jalan tol, proyek berikutnya justru mencoba memecahkan rekor lain. Sebuah terowongan raksasa yang dibangun untuk menembus pegunungan Tian Shan di wilayah Xinjiang. Tujuannya sederhana. Memotong waktu perjalanan yang dulu memakan waktu berjam-jam menjadi hanya hitungan menit. Dan teknologi yang digunakan bahkan disebut sebagai salah satu yang paling canggih di dunia. Terowongan Tian Shan Shengli menembus pegunungan di jantung Asia. Pegunungan Tian Shan membentang ribuan kilometer melintasi Asia Tengah. Di wilayah Xinjiang, Cina, pegunungan ini menjadi penghalang besar bagi transportasi. Musim dingin membawa salju tebal. Sementara jalur pegunungan yang berliku membuat perjalanan menjadi lambat dan berisiko. Untuk mengatasinya, Cina membangun terowongan Tian Shan Shengli, salah satu terowongan jalan raya terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai lebih dari 22 km. Dengan adanya terowongan ini, waktu perjalanan yang sebelumnya bisa mencapai sekitar 3 jam dipangkas menjadi sekitar 20 menit. Pembangunannya tentu tidak mudah. Para pekerja harus mengebor batuan keras dari 2 sisi gunung secara bersamaan. Di saat yang sama, mereka juga menghadapi risiko longsor, suhu ekstrim, hingga ventilasi yang harus dirancang sempurna agar udara di dalam terowongan tetap aman. Karena panjangnya mencapai puluhan kilometer, terowongan ini dilengkapi berbagai sistem keselamatan modern. Mulai dari kamera pemantau, jalur evakuasi, sistem deteksi kebakaran, hingga ventilasi berkapasitas besar yang terus menjaga kualitas udara. Semua teknologi itu dirancang agar ribuan kendaraan dapat melintas dengan aman setiap hari. Lebih dari sekadar mempersingkat perjalanan, terowongan ini juga memperkuat konektivitas wilayah barat Cina dan menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Namun, tidak semua proyek infrastruktur ekstrim berada di luar negeri.
Indonesia juga memiliki proyek yang tantangannya tidak kalah berat. Bedanya, musuh utamanya bukan salju atau batu kapur, melainkan hutan hujan tropis, pegunungan terjal, dan kondisi alam yang masih sangat liar. Dan proyek itu dikenal sebagai Jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua menembus alam liar Indonesia. Jika berbicara tentang proyek infrastruktur paling menantang di Indonesia, maka nama Jalan Trans Papua hampir selalu masuk dalam daftar. Papua adalah pulau terbesar di Indonesia. Namun sebagian besar wilayahnya masih didominasi hutan hujan lebat, pegunungan tinggi, sungai besar, hingga rawa-rawa yang sulit dilalui. Selama bertahun-tahun, banyak daerah hanya bisa dijangkau menggunakan pesawat kecil atau berjalan kaki berhari-hari. Akibatnya, harga kebutuhan pokok menjadi sangat mahal. Bahkan ada wilayah yang harga semen atau bahan bakarnya bisa berkali-kali lipat dibandingkan kota-kota di Pulau Jawa. Masalah utamanya sederhana. Bukan karena barangnya langka, tetapi karena biaya mengirimkannya sangat mahal. Karena itulah pemerintah membangun Jalan Trans Papua. Targetnya ambisius. Menghubungkan berbagai wilayah di Papua melalui jalur darat agar distribusi barang, layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah. Namun membangun jalan di Papua jelas berbeda dengan membangun jalan di daerah lain. Di beberapa lokasi, alat berat harus lebih dulu membuka hutan yang sangat lebat. Di tempat lain, para pekerja harus memotong lereng pegunungan yang curam. Belum lagi curah hujan yang tinggi membuat tanah menjadi labil dan meningkatkan risiko longsor. Bahkan tidak sedikit jembatan yang harus dibangun untuk melintasi sungai-sungai besar. Semua itu membuat biaya pembangunan menjadi sangat besar dan proses pengerjaannya memerlukan waktu bertahun-tahun. Meski begitu, dampaknya mulai terasa. Waktu tempuh antar wilayah yang dulu bisa memakan waktu berhari-hari kini jauh lebih singkat. Distribusi logistik menjadi lebih lancar. Harga sejumlah kebutuhan pokok di beberapa daerah juga mulai menurun karena biaya transportasi berkurang. Namun proyek ini juga memunculkan berbagai diskusi. Sebagian pihak melihatnya sebagai langkah penting untuk membuka keterisolasian dan mening. Sebagian pihak melihatnya sebagai langkah penting untuk membuka keterisolasian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, ada pula yang mengingatkan pentingnya menjaga hutan Papua yang merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Artinya, tantangan pembangunan saat ini bukan hanya soal membangun jalan, tetapi juga bagaimana melakukannya tanpa mengorbankan lingkungan secara berlebihan. Jalan Trans Papua menjadi contoh bahwa setiap proyek besar selalu membawa manfaat sekaligus tanggung jawab yang besar.